Baik, sebentar lagi Anda akan menyaksikan tabel distribusi yang akan diberikan oleh narasumber kami, Sarah Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Sarah Salsabila dengan NIM belakang 131. Dan saya Wulan Itawari dengan NIM belakang 120. Dalam video ini kami akan membahas tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi. Langsung saja kita mulai. Tahap pertama, urutkan nilai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Copy dulu dari nilai yang sudah tersedia di sini. Kita urutkan dengan cara klik kanan, sort, to large. Ini sudah terurut dari urutan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Step kedua, kita tentukan nilai jumlah kelas dan panjang kelas. Pertama, kita hitung jumlah kelasnya terlebih dahulu dengan rumus sama dengan 1 ditambah 1 ditambah kurang muka kurung 3,3 dikali log muka kurung banyaknya data di nilai mahasiswa statistika adalah 30, lalu tutup kurung. Jangan lupa untuk dibuatkan ke atas dengan rumus sama dengan round up buka kurung, klik number yang tadi, titik koma 0, tutup kurung, enter. Untuk yang step ketiga, mencari panjang kelas C atau range. Kita dengan rumus mencari range dulu. Dan step ketiga, mencari panjang kelas yang diketahui bahwa C adalah range dibagi dengan nilai K, yaitu jumlah kelas. Rumusnya adalah sama dengan nilai yang tertinggi dikurang nilai yang terendah. Jangan lupa untuk dikasih tanda kurung buka, lalu tutup kurung, dibagi dengan jumlah kelas. Enter. Jangan lupa untuk dibuatkan lagi ke atas dengan rumus round up buka kurung, klik nomor yang di atas, titik koma 0, tutup kurung. Untuk yang step ketiga, membuat tabel distribusi frekuensi. Tadi kita sudah mencari jumlah kelas dan panjang kelas. Lalu untuk menghitung frekuensi kumulatif, frekuensi relatif, kumulatif, di sini sudah ada jumlah kelasnya adalah 6. Jadi kita buat 6 kelas. Lalu di sini kita isi dari kelas nilai yang paling rendah, yaitu 35. Enter. Lalu di sini adalah nilai yang telah ditambahkan panjang kelasnya, yaitu 10. Dikarenakan 35 juga dihitung, sedangkan panjang kelasnya 10, jadi kita tambahkan dengan 9. Setelah ditambah dengan 9.
4-4-nya kita klik, lalu ditambah 1. Lalu kita klik ke bawah. Setelah itu kita menghitung frekuensi dari nilai kelasnya, atas kelasnya. Dimulai dari 35 hingga 44. 1, 45 hingga 54. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya 55 hingga 64. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya 65 hingga 74. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya dari 75 hingga 84. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya dari 85 hingga 94. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada ya, jadi dengan rumus sum lalu ditarik ke atas. Rumusnya adalah sum untuk menghitung banyaknya frekuensi, sum sama dengan sum buka kurung tarik ke atas frekuensi dari bawah ke atas, lalu tutup kurung. Hasilnya nilai datanya adalah 30. Selanjutnya untuk menghitung frekuensi kumulatif. Caranya seperti menghitung semua jumlah frekuensi. Itu sama dengan sum buka kurung. Untuk yang pertama sama dengan frekuensi. Untuk yang kedua sama seperti menghitung semua jumlah banyaknya frekuensi. Rumusnya adalah sama dengan sum buka kurung dari data kedua hingga dari kelas kedua hingga ke 1, tutup kurung, enter. Selanjutnya lakukan dengan cara hal yang sama, dari bawah ke atas, tutup kurung, lakukan secara berulang kali. Untuk menghitung banyaknya frekuensi kumulatif sama seperti menghitung jumlah banyaknya data, yaitu sama dengan sum buka kurung tarik dari frekuensi kumulatif dari bawah hingga ke atas. Tarik dari bawah sampai atas, lalu tutup kurung, enter. Selanjutnya adalah menghitung frekuensi relatif kumulatif, yaitu rumusnya adalah sama dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan banyaknya data
nilai mahasiswa statistika tadi, yaitu 30. Lalu kita ke bawah. Selanjutnya akan dikerjakan oleh rekan saya yang bernama Wulan Itawari.